Kira-kira ada metode khusus seperti apa Mas ketika menghadapi atau berproses di dokumenter? Nah, kadang-kadang kan yang terjadi adalah intervensi dari ya ideologinya apa itu masuk di situ gitu kan. Bagaimana pendekatan kita aja kepada subjeknya dan bagaimana nantinya kita akan menuturkan itu yang akan membedakan yang seperti itu. Bahkan film-film biopik hari ini seperti Soekarno, Kartini itu ada yang menganggap bahwasanya itu masih masuk ke dalam dokumenter yang performatif. Sebelum kita lanjutkan, saya buka termin. Silakan teman-teman yang mau bertanya terkait dengan dokumenter di Kota Malang, terkait dengan rekam jejak teman-teman, ADN, dan bagaimana film-film tadi diproduksi di masa pandemi. Yang nomor satu tadi berkaitan dengan pembelajaran online itu paling susah, berbasis praktek tapi dilakukan di rumah dengan menghadapi komputer atau laptop atau HP. Wah, angel, ono wujudnya angel, tambah ono wujudnya. Terus angel. Nomor dua tadi bagaimana solidaritas ini muncul ketika pandemi atau masa paceklik pagebluk ini datang. Akhirnya muncul jiwa-jiwa sosial yang luar biasa. Yang ketiga ini tadi, ini justru sangat menyayat hati bagaimana kita jauh dari rumah, jauh dari orang tua. Waktu harusnya lebaran itu ketemu dan bisa silaturahmi, tapi tidak bisa karena pandemi. Baik, dari teman-teman silakan. Coba dulu. Terima kasih Mas Leo. Film dokumenter ini saya benar tertarik juga, dulu pernah suka belajar juga sama Mas Taufan, bikin film sama masih ngajar ya, sama siswa-siswa sama orang-orang ini gurunya itu. Jadi saya sedikit tahu bagaimana proses membuat film dokumenter. Ada nggak misalnya metode-metode khusus misalnya? Atau mungkin kalau di fiksi kan masing-masing genre ya. Jadi film dokumenter itu apa saja genrenya dan metode-metode apa yang digunakan misalnya. Misalnya bentuk 3 film tadi kan berbeda-beda cara metodenya sepertinya. Ada yang masuk di yang terakhir tadi, terus yang kedua impresinya apa ketika melihat itu kan. Jadi impactnya seperti apa dengan metode yang seperti apa. Itu ya saya ingin tanya itu aja. Terus yang kedua, ya, itu pertama. Ya tentang misalnya Malang gitu kan. Bagaimana dinamika atau dinamika tentang progres dari film penggarapan film dokumenter. Lalu sebenarnya Malang memiliki potensi apa yang bisa didokumentasikan, maksudnya dibikinkan film dokumenter yang itu bisa melihat melihat sesuatu yang unik gitu kan. Ini mungkin nanti jadi wacana dan mungkin bisa digarap lah, siapa yang menggarap gitu kan, melihat itu yang belum tergarap misalnya dari teman-teman film dokumenter ini. Ya itu 2. Wes ngono ae. Baik, terima kasih Mas Denny, luar biasa pertanyaannya. Ini bagus sekali, tepuk tangan. Bisa dijawab dari Mas Yopi. Saya ulang. Kira-kira ada metode khusus seperti apa Mas ketika menghadapi atau berproses di dokumenter? Dan ketika kita melihat film tadi, mungkin ada beberapa genre-genre yang juga muncul di dokumenter sehingga ada perbedaan penyikapan dan sebagainya. Lalu berbicara impact dan mungkin ini ke pertanyaan yang pertama dulu aja. Monggo Mas Yobi. Silakan keluarga Bapak tuli ora. Terima kasih. Nggih Mas Yobi. Untuk metode saya rasa ya basicnya tetap ke dokumenter itu sendiri ya. Cuma cara penuturannya mungkin yang akan menjadi beda gitu. Sama kita melakukan risetnya juga sama, kita merekamnya juga sama, tapi cara kita untuk bertutur, untuk bagaimana kita memvisualisasikan agar bisa lebih menarik dan informasi itu bisa lebih sampai kepada audiens gitu aja. Sebenarnya nggak ada yang
yang ini sih untuk metode. Bagaimana pendekatan kita aja kepada subjeknya. Dan bagaimana nantinya kita akan menuturkan itu yang akan membedakan yang seperti itu. Karena untuk genre-genrenya biar dijelaskan sama Mas Taufan. Jadi biar lebih tahu bedanya. Tapi kalau untuk metode cara saya seorang dokumenter ya seperti itu metodenya. Kita melakukan riset dulu, kita melakukan pendekatan dengan berupa wawancara tadi, terus kita merekam adegan realita yang ada gitu. Biar kita bisa mendapatkan data dan faktanya. Sehingga nanti kita rangkai dan kita tuturkan yang mungkin dari ketiga video tadi bisa kita lihat beritaannya. Kalau secara keilmuannya Mas, biasa ada satu teori yang mengatakan bahwa menurut Bill Dicol, itu ada 5 mode, ada 5 gaya. Jadi yang paling kita kenal adalah expository, jadi yang seperti di National Geographic gitu. Jadi bahkan ada narator, Kota Malang adalah kota. Nah ini gaya-gaya expository, termasuk di dalamnya ada wawancara seperti yang kita lihat barusan. Kemudian ada gaya observasional Mas, ketika para peneliti yang kebetulan dulu para antropolog ya, dia ingin mengamati bagaimana kehidupan suku Eskimo, maka lahirlah satu film bergaya observasional berjudul Nano of the North. Jadi dia tidak mengintervensi realitas, hanya direkam saja, direkam shot per shotnya, bahkan tidak menggunakan musik. Jadi dia ingin menghadirkan realitas seperti apa adanya. Kalau kita mengeksekusi kayak tadi, kita kan nanya dulu, riset dulu, bahkan menghadirkan kamera ke depan subjek itu sudah bentuk intervensi kadang. Tapi itu kalau yang observasional ada metodologi yang memang dia ingin mendapatkan peristiwa secara otentik, tidak terganggu oleh kehadiran filmmaker. Ini proses pembuatannya yang saya cerita kemarin Mas, bisa ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun untuk satu film. Metode observasional ini. Bahkan film-film wildlife itu kan sebenarnya expository. Kita sedang membingkai binatang karena binatang itu tidak bisa berstatement. Jadi ada macan jalan itu kita framing. Harimau itu sedang lapar. Luwih tenan apa ora kan juga roh. Ya mbujui. Tapi manusia melakukan framing itu karena cerita lagi-lagi itu ditampilkan kepada manusia. Ada 2 itu yang paling sering kita jumpai di televisi maupun di festival. Meskipun sisanya itu sedikit tidak populer kayak puitik. Jadi betul-betul puitis, gambar-gambar yang dihadirkan itu ya seperti Mas jadi kan orang sastra ya. Jadi mungkin kalau ada cerpen, ada puisi, nah itu ada puisinya Mas. Ada dokumentaris yang seperti itu. Salah satu pelopornya namanya Bert Hanstra. Itu filmmaker dari Belanda. Jadi shot-shotnya itu memang puitis dan multi tafsir begitu. Ada lagi interaktif. Kalau interaktif itu seperti presenting, dokumenternya masuk ke dalam frame. Saya sedang bersama pelaku. Nah ini yang banyak diadopsi untuk acara-acara TV. Model ngevlog katanya Mas Yopi. Ya mungkin itu transformasinya adalah ngevlog pada akhirnya. Itu disebutnya interaktif documentary. Jadi pembuat filmnya ikut hadir, ikut merasakan ke tengah-tengah peristiwa. Kemudian ada lagi yang terakhir itu performatif. Nah ini yang sering jumbuh. Boleh enggak film dokumenter didirect misalkan, diarahkan. Nah dalam gaya performatif itu bisa. Dengan catatan adegan-adegan dibuat itu merekonstruksi data-data yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, bagaimana membuat adegan Candi Borobudur ketika orang membuat Candi Borobudur. Dulu kan tidak ada kamera. Tapi data-data arkeolog, data-data yang lain bisa merekonstruksi peristiwa itu kemudian difilmkan. Itu bentuknya performatif. Bahkan film-film biopik hari ini seperti Soekarno, Kartini, itu ada yang menganggap bahwasanya itu masih masuk ke dalam dokumenter yang performatif. Karena memang based on data, tidak hanya based on story. Gitu. Kurang lebih itu sih Mas. Kalau pastinya kan semua punya metodenya, punya cara pendekatannya. Tapi benar yang dikatakan Mas Yopi, kita harus mendalami data itu seakurat mungkin kan, sebisa mungkin mendekati kebenaran sehingga ya itu yang mungkin. Itu kurang lebih itu Mas. Kalau genre. Dan mungkin dari genre ini juga bisa berkembang. Bisa, bahkan sekarang banyak muncul istilah-istilah baru Mas, kayak mockumentary, rockumentary, dokudrama yang kemudian itu
dipahami teman-teman sekarang. Kalau saya tanya, oh saya tidak pernah baca itu gitu. Misalkan film-film tentang musik rock kayak Headbang apa segala macam itu, oh ini rock commentary. Itu kan hanya plesetan-plesetan saja gitu. Itu. Dan itu dianggap sebagai genre gitu. Padahal menurut ini belum ada secara ininya. Iya, oke. Mas Denny ada yang mau disampaikan lagi terkait genre-genre yang muncul dan mungkin bisa memberikan satu gambaran atau menemukan bentuk film yang mungkin nggak muncul di genre ini atau seperti apa? Kon ngomong udah, tak tukono es teh. Enggak, apa namanya sudah jelas sih apa yang dipaparkan oleh Mas Topan, Mas Yopi. Cuman kadang-kadang menurutku sih ya gampang-gampang susah ya dokumenter karena metode risetnya itu kan. Nah, di metode risetnya itu ada yang bisa membedakan tadi antara intervensi dan yang saya sih penganut fenomenologi ya misalnya, karena saya sendiri menganut bagaimana realitas itu bicara sendiri gitu kan. Nah, kadang-kadang kan yang terjadi adalah intervensi dari ya ideologinya apa itu masuk di situ gitu kan, di dalam film dokumenter itu kan. Nah, itu juga pengaruh nggak nanti dalam pembuatan misalnya, gagasan dari sutradaranya seperti apa ketika proses pembuatan itu kan, sehingga tidak menjadi objektif lagi gitu kan, tidak menjadi objektif lagi sesuatu yang ditangkap oleh kamera itu gitu kan. Jadi akhirnya sesuai dengan ideologi pembuatnya gitu kan. Nah, saya suka dengan film-film dokumenter yang menggunakan pendekatan etnografis gitu kan, atau pendekatan antropologi gitu kan, yang menarik sekali gitu kan. Tapi ada dua hal itu yang saya lihat ketika mungkin para pemula misalnya, karena hanya melihat sekilas seperti tourism gitu kan. Tourism hanya melihat lalu mengatakan sesuatu gitu kan, padahal dia belum bisa masuk. Tetapi jarang sekali misalnya dengan masuk, melihat dan mendalami, dan akhirnya realitas itu bicara sendiri gitu kan. Nah, itu sering kali terjadi tertangkap kok kayak gini akhirnya itu kan. Jadi memang itu sama dengan metodologi penelitian sih gitu kan. Bahkan bisa jadi bahwasannya film dokumenter ini adalah riset atau penelitian dalam bentuknya visual dan audio gitu kan, gambar dan sebagainya. Jadi misalnya saya juga nggak tahu ada nggak misalnya teman-teman yang melakukan riset atau sedang studi gitu kan, dan hasil akhirnya itu adalah film gitu kan. Nah, itu misalnya penelitiannya sastra gitu kan, teliti tapi ya outputnya film gitu kan. Ya misalnya semacam itu menjadi menarik. Saya mungkin ada ya, tapi saya belum banyak melihat itu. Itu yang saya komentari. Siap, mantap. Ini menarik Mas komentarnya Mas Denny. Kalau analoginya tadi saya jadi sangat sepakat dan setuju, dan mungkin perlu statement dari beliau bertiga ini. Kalau dokumenter itu kita anggap karya tulis itu seperti sebuah karya penelitian atau yang produknya adalah karya ilmiah, maka di situ ada positioning yang sifatnya sangat objektif, bahwa data itu sangat menjadi yang tidak bisa dikesampingkan. Kalau datanya valid, akurat, risetnya oke, maka hasil penelitiannya pasti. Dan posisi peneliti jelas di situ sangat objektif, tidak boleh berpihak dan sebagainya. Ini gambaran yang analogi seperti itu apakah ya benar apa sama atau gimana? Gini, sebenarnya positioning di awal untuk observasional ya, yang memang dilarikan untuk karya-karya yang antropologi tadi, positioning filmmakernya bisa saja seperti itu. Tapi kebanyakan ketika sudah ditonton dalam bentuk audiovisual, maka yang dihadirkan kepada penonton itu adalah tafsir kan, tafsir pembuat. Seotentik apapun data visual yang dihadirkan, itu tetap ada framing Mas. Seotentik apapun. Ya tergantung pada penontonnya kan kemudian. Bahkan ada juga data-data faktual, penelitian-penelitian tentang dampak kerusakan lingkungan. Kemudian ini dipaparkan dalam satu bentuk film dokumenter untuk
Untuk apa? Ada yang kecenderungannya untuk menyerang satu pihak, ada untuk menyampaikan. Nah, ini lagi-lagi kita masih sulit melepaskan diri dari tafsir pembuat itu sendiri. Karena itu artinya subjektivitas itu masih cukup dominan, Mas. Ya, sefaktual-faktualnya yang kita tonton itu ya karena pengolahannya itu banyak, bukan hanya sekedar data yang kemudian ditampilkan dicetak. Ngasih musik aja itu kan intervensi yang luar biasa. Orang kemudian jadi sedih, jadi gembira gitu. Itu ramuan-ramuan yang bahkan ketika saya di televisi dulu saya belajar bagaimana jahatnya molak-malik statement. Ketika satu statement dipotong, dipindah ke depan, maknanya jadi berubah. Hal-hal seperti itu yang kemudian di dokumenter itu juga ada gitu. Nah, ini yang dilawan oleh kaum observasional. Gitu. Ya, mungkin cara kerja atau apa sebagai sebuah kerja film atau kerja penelitian bisa dikatakan sama, tapi bagaimanapun juga kalau kita berbicara penelitian pun nggak bisa kita mengatakan itu objektif 100% pada akhirnya kan sama. Begitu. Tapi benar ya, cara kerja itu memang hampir sama. Ya. Hanya dituturkan lewat apa kan begitu? Ya. Cara penuturannya tadi. Ya, tinggal penuturan yang keluarnya berbeda. Kita berbicara wilayah potensi lokal, kearifan lokal, budaya lokal, ataukah kita berbicara tentang kreativitas. Bagaimana menentukan sudut yang paling proporsional? Ini yang kemudian secara tidak disadari kita itu malah nggak ngelihat yang dekat-dekat kita, Mas Leo. Di program rekam pandemi kemarin itu jadi itu semacam test case buat kita kalau memang di sekitar kita itu banyak hal yang menarik untuk difilmkan. Wisatanya ataupun apa, dari sisi mana kita bisa ngambil, dan di situ patut untuk kita explore lebih dalam lagi.